Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun, NIM 202041076 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Agar dapat menulis karya ilmiah dengan baik, maka harus memahami syarat-syarat penulisan karya ilmiah terkait dengan langkah-langkah membuat laporan, tata cara penulisan, serta persyaratan fisik. Menurut Broto Wijoyo dan Arifin tahun 2008 adalah karangan ilmiah pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pengertian karya ilmiah lainnya dikemukakan oleh Wardani tanpa tahun yang menyatakan bahwa karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah harus disusun secara sistematis yang terdiri atas beberapa bagian. Menurut Ana Rosmiati dalam bukunya Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah tahun 2017, sistematika penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. 1. Bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Sampul, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan, 4. Kata pengantar, 5. Daftar isi, 6. Abstrak. 2. Pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah, 2. Perumusan masalah, 3. Pembahasan atau pembatasan masalah, 4. Tujuan penelitian. Ketiga adalah pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut, yaitu 1. Pembahasan teori, 2. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, 3. Pengajuan hipotesis. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Nomor 6 yaitu bagian penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan, yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang ketujuh yaitu bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Daftar pustaka, 2. Lampiran-lampiran, 3. Daftar tabel. Sumber referensi yaitu https://dosenbahasa.com Sistematika Karya Ilmiah.
Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.